Oke, halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di Live Trading Malam Sekolah Trading Rizky Aditama. Halo Pak. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Mas Mian dari Kebumen. Miar. Mihan. Pak Mihan. Oke, Pak Mihan. Ya. Dari Kebumen. Oh, rang Ya, apa rapen Pak ya? Oke, gimana Pak? Udah trading berapa lama? Jadi gini, Udah trading berapa lama Pak? Oh. Bapak ini? kalau pertama mulai dulu tahun 2021 dulu, cuma intens forex itu dari 2024. Oh, baru tahun kemarin ya? Iya, intens forex. Dulu main di kripto sih, Pak. Oh, kripto. Oke. Awalnya kripto, pindah forex. Oke. Lalu untuk pekerjaan dan kesibukannya Bapak, mungkin kalau tahu kita seumuran kayaknya dari suaranya kita ya. Kita teknisi HP. Oh. Teknisi. Siap. Asik nih. Engineering. Oke. Engineering. Mungkin ada kendala apa Pak? Sebenarnya terkait ini, yang pertama terkait apa namanya? Psikologi trading saya, Pak. Jadi kadang saya merasa ketika sudah close posisi kayak gitu, tapi tiba-tiba market naik, itu rasanya kayak ini apa, kayak ngacuk ya, kayak menyesal gitu. Oke. Tapi kadang saya satu sisi kadang juga merasa ketika saya udah kena SL, market itu tiba-tiba naik juga ke atas. Oke. Sebenarnya itu pengaturan stop dan lossnya itu bagaimana, Mas? Oke, itu aja Pak ya. Kalau saya biasanya ketika ini SL dulu ya. Saya yang mungkin yang agak kecewa sih SL ya. SL ketika nyentuh SL lalu TP itu pasti kecewa. Cuma gimana? Ya, lanjut. Itu pertama kita cerita yang SL dulu ya. Kalau saya pribadi ketika SL pasti kecewa ya. Ketika kena SL terus naik itu kecewa. Nah tapi di sini saya dapat pengalaman baru ya. Tapi untuk setup ke depannya, jadi nggak perlu disesali. Tapi kalau ketika Anda TP sudah hit TP terus naik lagi, itu menurut saya lebih ke greedy-nya Pak yang nanti muncul Pak. Ke greedy. Kalau saya ya udah cukup. Soalnya target saya ya udah TP itu menurut saya sudah cukup menurut saya. Udah sesuai dengan trading plan saya, udah cukup dari saya sendiri. Saya nggak tamak-tamak, dan saya rasa dibiasakan untuk di kontennya Mas Rizky kalau nggak salah ada tentang cukup ya, kata cukup Pak. Jadi kebanyakan orang nggak bisa untuk memenuhi kata cukup ya, kata Mas Rizky kayak gitu. Jadi saran saya ketika udah TP ya udah cari setup baru, nggak perlu disesali. Kalau SL, nah itu saya juga sedang mengolah itu, tapi selama resiko saya 1% saya nggak terlalu kecewa banget sampai bener-bener kecewa banget, nggak. Ya udah kecewa, oke. 5 menit hilang. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ada lagi lain Pak yang dibingungkan kali. Sementara sih saya pakai metode RR 1:2 itu yang pakai punya Mas Tama. Alhamdulillah setiap beberapa hari ini setelah saya menggunakan itu secara disiplin udah ya minimal sehari 300-400 ribu dapat lah. Yang mau tadinya loss terus. Ya, itu menggunakan tipis-tipis. Katanya Mas Tama kalau mending profit dikit daripada loss banyak sih. Nah, benar Pak, benar. Itu metode apa Pak kalau boleh tahu? Break and retest kah atau apa? Scalping saya kadang handle momentum biasanya. Oh, momentum handle Bapak 1:2 ya? Iya, tapi kadang seling-selingnya kalau scalping saya nggak. Kalau memang momentum itu nggak pakai itu sih, nggak pakai SL, kadang feelingnya. Okay. Tapi itu kalau misalkan break and retest, nah saya baru pakai itu RR 1:2. Oh, oke, good. Menurut saya break and retest paling enak ya, Pak, simple ya. Simple. Iya, betul. Intraday-nya pakai break and retest, scalping-nya pakai momentum, itu simple banget sih, enak. Iya, betul Mas. Ya, jadi udah lanjut aja Pak, tinggal digas aja. Jadi kalau udah profit segitu ya nggak perlu disesali deh. Malah alhamdulillah. FOMO gitu sih. Nah, malah kalau bisa kalau saya sih bukan
sering apa ya, gatel entry ya, tapi kalau ada setup tiap hari saya ambil ya. Soalnya setup yang sesuai dengan trading plan saya itu jarang gitu. Jadi mending saya kena SL dengan setup saya daripada saya kena SL gara-gara FOMO. Ya gitu sih Pak kalau saya pribadi Pak. Itu keren loh Pak. Momentum candle sama break and retest mantap loh. Sama ini sih kalau memang harus ada apa namanya keberanian buat nge-cut loss gitu ya ketika memang udah lama dapat lossnya. Iya, tapi overall Bapak udah konsisten profit sehari 500.000 nih udah the best Pak. Bagus ya. Iya. Ya berkat dari nonton videonya Mas Tama juga sama analisa dari Mas Gun dan Mas Titi. Senyum dulu Mas Guna. Kasih senyum manisnya Mas Guna. Waduh, nanti nonton di live ya Pak ya. Jujur barusan terima kasih Mas. Barusan saya entry kan ini juga kena BEP nih. Ini kena BEP kan teman-teman? Iya, saya tadi udah kena BEP. Cut profit tadi. Waduh, mantap. Sama Pak, saya Ini juga di 23 langsung manual. Ini pun saya juga nyesel Pak, anjir lah. Nah iya. Tahu gitu agak turun Momen dikit. seperti gitu ini ya. persis saya sering dapat. Waduh, itu malah jumnam ya. Nah, ya gitulah. Ya namanya juga iris what it is, Pak. Iris what it is. Ya wis kayak gini lah namanya trading. Oke, terima kasih informasi. Sama-sama, semoga membantu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Pak, siapa namanya? Pak Mihan. Pak Mihan. Oke, halo Pak. Ya. Halo, selamat malam Pak. Dengan siapa dan di mana? Dari Fikri dari Bogor. Sebentar, saya sambil ngetik Pak ya. Ini bolpennya nggak tahu kemana ini. Habis rombak-rombakan ini, bentar Pak ya. Dari dengan siapa dan di mana? Dari Fikri dari Bogor. Oh, nama Pak Fikri. Iya. Dari Bogor. Oke. Udah kenal trading berapa lama Pak? Baru 2 minggu. Serius? Baru 2 minggu? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Sebelumnya pernah trading atau kripto mungkin atau gimana? Gimana gitu? Nah, itu tahu Belum, dari mana? sebelumnya tertarik aja trading forex, soalnya saudara itu trading forex. Sekarang asetnya udah 500 jutaan. Anjay, keren. Siap. Jos. Keren. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini kayaknya masih pelajar ya? Masih pelajar. Udah margin call 2 kali. 2 minggu udah 2 kali MC. Oke. Iya. Tapi bersyukur sih jadi bisa lebih cepat belajarnya. Oke, siap. Tahu kita dari mana Pak? Tahu kita Pak? YouTube apa? Dari temen juga. Oh, dari Dari temen. Temennya juga nonton kita ya? Iya, temennya nonton. Anjay, ngeri. Oh, berarti ini masih pelajar sekolah atau kuliah mungkin kalau boleh tahu? Baru lulus sekolah. Enak banget ya anak zaman sekarang ya. Udah dapat informasi banyak banget sekarang. Serius? Berarti umur under 20 dong? Iya, 19-an. Gap year. Iya, kita seumuran ya, Pak. Sabar. Kita seumuran. Seumuran saya, Pak. Oh ya, mungkin aku mau tanya nih, kalau di forex mungkin Bro Fikri ini kendalanya apa? Dari mungkin teknikal atau psikologis atau money management mungkin? Kalau dari psikologis sih udah belajar ya lumayan. Soalnya dulu sempat greedy juga. Soalnya kaget aja gitu. Modal 500.000 jadi 1,4 juta semalam doang gitu. Jackpot dong. Iya, jackpot. Malam besoknya lagi hilang semua. Gara-gara overload. Kena greed berarti, kena greedy-nya kena. Oke. Lanjut Iya. gimana? Terus mungkin yang ditanyakan atau apa? Sebenarnya strateginya itu pakai indikator ini apa? Supply and demand. Oh, indikator supply and demand. Berarti pakai Lux Algo kayaknya. Fluid trades kayak gitu. Oke, berarti basicnya dari SND berarti ya. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin yang dibingungkan? Dibingungkannya gini kan, biasanya kan ngelihat arah tren itu dari time frame 1H ya.
Nah terus kan kita ngelihat di time frame 15 menitnya ini tuh retest atau reversal gitu. Biasanya kan kalau ngedeketin supply itu kan suka ke bawah dulu gitu ya. Biasanya kalau kena supply dan balik arah ke bawah itu kita pasang sell. Ternyata malahan pas pasang sell itu malahan lanjut naik gitu. Jadi saya bingung. Oh, ketika udah nyentuh di atas mau sell malah naik Gun, itu gimana? Kalau menurut pandangan Gunawan tentang supply and demand. Naik. Berarti tren besarnya ini masih kuat dia. Oh iya, bisa jadi. Jadi kita terjebak di time frame kecilnya, Pak. Nah, itu. Gitu. Jadi contoh di time frame kecil itu ada perubahan tren bearish. Tapi ternyata di time frame besar masih bullish. Nah, dan di time frame kecil tadi itu ada supply and demand valid. Nah, tapi kan tren besarnya bullish. Nah, jadi otomatis masih kuat bullish dan terkena stop loss. Gitu biasanya sih. Jadi kurang memperhatikan time frame besarnya juga kadang ya. Jadi ada time frame kecil dan time frame besar kan. Oh ya, top down analysis harus juga perlu ya. Iya, top down analysis. Ya gitu, Pak. Bro Fikri. Oh iya. Jadi lebih lebih top down analisisnya lebih dimatengin lagi mulai dari time frame besar. Mungkin kayak kalau intraday swing harus tahu ya pergerakan market flow-nya secara garis besar kayak di time frame H4 atau H1M30 itu harus tahu marketnya itu mau arah kemana dan H1-nya mau kemana itu harus dipahami ya. Gak tiba-tiba perubahan market structure di time frame kecil entry itu juga boleh, tapi resikonya kita nggak tahu pergerakan market besarnya kayak gimana, kayak gitu biasanya. Kan ketika saya support and resistance pun juga sering kayak gitu kalau kita nggak marking di H4 atau daily-nya. Iya siap. Lalu ada lagi mungkin dari segi teknikal selain supply and demand ataupun apa gitu. Jadi tekniknya pakai supply and demand aja ya? Tekniknya masih pakai supply and demand terus dicampur sama kan intraday ya saya. Jadi masih dicampur sama market structure aja kali. Oke, itu udah bagus loh Gun ya. Market structure sama supply and demand itu udah oke ya Gun ya. Tinggal mempertajam aja. Cuma kadang ketika saya disiplin itu masih tetap rugi gitu walaupun masih akun demo sih. Masih belum nyoba lagi yang orinya. Coba bikin trading plan dulu, mulai dari mencari time frame berapa trennya, lalu masuk sampai ke bawah, kembalikan harganya. Habis udah semua, udah ditentuin cara entry-nya, masuk entry terus. Coba sampai entry sampai 100 kali gitu kan ya, biar tahu win rate-nya berapa, lalu consecutive profit, consecutive loss. Coba di satu pair dulu, di backtest. Iya, saya di XAU USD. Dapat berapa persen tuh dari segi backtestnya? Masih ini sih ya, masih banyak ruginya. Oh, berarti di trading plan-nya masih ada beberapa miss-nya mungkin. Ya kali ya. Takutnya disiplin di cara yang salah gitu. Nah, mungkin Pak. Gitu. Mungkin nanti kalau udah tahu kliknya itu enak banget kok. Serius. Kayak Gunawan ya. Anjay Gunawan. Mau ngobrol sama Pak Gunawan. Oh ya Pak Gunawan, gas. Ojo sini Sin Gun. Aku fokus entry ya. Oke, siap. Bitcoin. Sorry Pak ya, saya lagi ada posisi Bitcoin, Pak. Saya ngelihat Pak Gunawan itu kayak jago banget gitu di intraday-nya gitu. Kayak enggak juga sih. Terus pas ngeliat webinar supply and demand-nya juga kayaknya cocok nih gitu kayak sama Pak Gunawan tuh. Tapi tergantung apa Pak ya. Kalau sumpah volatilnya itu tinggi, mungkin bakalan nggak berguna sih untuk supply and demand. Nah, terkadang sih gitu ya. Apalagi contoh di bulan-bulan apa itu Mas yang kita lost track gitu. Iya, di bulan April Mei. Nah, April Mei itu saya sendiri lost track pribadi Pak. Entah itu di live trading, di akun pribadi juga sama-sama lost track ya. Jadi supply and demand oke aja, tetap bagus untuk trading. Boleh-boleh aja. Kan dasarnya kan emang super resistan tuh. Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya harus benar-benar teliti untuk menentukan apakah ini area supply and demand yang benar atau tidak. Nah,
seumpama areanya itu benar atau udah valid, kita udah tidak perlu konfirmasi, udah bisa entry. Jadi saya sih gitu, lebih ke teliti atau lebih ke apa ya, lebih detail lah Mas ya. Nah gitu, supaya tidak terjebak di pergerakan nilainya tadi. Trading plan-nya kalau Pak Gunawan kayak gimana? Trading plan sama seperti yang saya jelaskan di penjelasan tadi, yaitu top down analysis. Sore ada dong, sore ada. Jadi ada sore mungkin bisa di top down analysis itu sudah saya jelaskan di mana ya? Beberapa hari yang lalu juga ada. Nah, playback aja teman-teman. Itu ada singkat aja ya. Singkat aja dari awal Gun. Dari awal Pak ya. Oke, dari awal nih. Ya. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung ya. Swing yang kita set itu sebenarnya juga top down analysis, cuma di time frame besar. Nah, jadi tergantung kita. Kalau kita contoh nih, kita mau intraday atau swing, intraday deh. Nah, kalau intraday ya, biasanya saya hanya mulai dari candle daily. Nah, candle daily hari ini bearish, jadi kemungkinan bias hari ini akan ada penurunan. Nah, jadi pakai dua, yaitu line chart Pak ya. Seperti ini kalau saya pribadi. Kenapa seperti ini? Mungkin buat teman yang tanya juga ya. Nah, untuk mempermudah saya menentukan area support resisten. Nah, ketika sudah menentukan support resisten, nah kan kita tahu nih harganya mungkin akan naik ke atas untuk kembali ke resisten karena konsolidasi. Nah, di sini juga kita cari area rejection, ini juga termasuk apa? Support resisten. Nah, nih support resisten karena ke reject. Kemudian step kedua kemana? Yaitu ke H4. H4 hampir sama. Kita lihat apa ya, H4 support resisten dan trend. Nah, menggunakan line chart juga supaya lebih simple. Nah, di sini terlihat sangat jelas teman-teman, ini ada resisten. Jadi kemungkinan besar harganya akan kemana? Yaitu kembali kenaikan dari bawah ke atas, kembali ke sana. Nah, kalau swing saya sendiri cukup dua ini aja kalau swing. Seumpama nih harganya di sini, udah saya share aja dari bawah ke atas. Saya share di swing dan untuk hasilnya lumayan oke di prediksi swing karena cuma gitu aja Pak. Nah, kalau intraday saya bisa lebih turun lagi ke time frame yang lebih rendah, yaitu di H1 atau M15. Nah, jadi sih nah karena kita tadi udah tahu arahnya di H4, kita tinggal cari entry di H1-nya. Yang penting tahu kan ya, tadi arahnya kemana? Kenaikan di H4-nya ke sini. Jadi kita tinggal cari area di sini aja, area entry dari sini untuk entry kembali ke sana. Tujuannya ke sana. Wis, tinggal cari aja Pak. Contoh nih ada supply demand di sini. Ya udah, cari peluang entry buy sampai kemana? Ke target H4 dan seterusnya. Jadi itu trading plan yang paling menurut saya secara top analysis supply and demand, karena mungkin tidak terlalu ribet menggunakan banyak konfirmasi, cukup menggunakan beberapa area support resisten yang valid. Wes, tanpa konfirmasi apapun bisa. Nah, itu penjelasan dari Bro Gunawan ya teman-teman. Dari Pak Bro Fikri gimana? Sudah aman? Ada pertanyaan lagi mungkin? Banyak nanya dulu deh ya. Mau nanya kalau XAU USD itu cocoknya tradingnya pas waktu kapan ya? Pas waktu kapan nih Mas? Oh, kalau session. Kalau session. Jadi sebenarnya kalau session pergerakan aktif kenceng-kencengnya kan di Asia sama New York paling kenceng ya Gun ya. Asia kenceng, terus di London session sedengan menurun, di New York session kenceng banget. Kayak gitu. Tergantung Anda mau milih kayak gimana. Kalau momentum candle sih Asia sama New York ya disaranin. Asia sama New York. Ya. Wow, Bitcoin naik. Oke. Ya gitu, Bro Fikri. Oh iya, baik. Aman? Mungkin minta minta arahan buat kedepannya kali. Oke, bisa cek support mentor aja, Bro. Support mentor, Pak. Support mentor aja, Bro. Oke. Nah, ya, jadi nanti kalau butuh pertanyaan lebih lanjut, lebih dalam lagi bisa support mentor. Oke? Oke, Fik? Fix. Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam ya, Fik ya. Ya. Terima kasih.
Oke, jadi begitu untuk sesi Trader Talk-nya teman-teman. Semoga sama Pak Pikri ya tadi namanya. Dan teman-teman bermanfaat. See you semuanya. See you NFP. Bye bye.